Kisah dimulai di sebuah pulau terpencil di kawasan lepas pantai barat laut Skotlandia, tepatnya di Kepulauan Outer Hebrides. Di tempat sunyi itu, seorang pria bernama Michael Mason mengasingkan diri dan menetap di sebuah mercusuar terbengkalai, hidup berdua dengan anjing kesayangannya. Tidak diketahui secara pasti alasan Mason memilih kehidupan terisolasi tersebut. Hari-harinya berjalan monoton dan tampak membosankan. Satu-satunya variasi dalam rutinitasnya adalah kedatangan seorang bocah bernama Jesse yang secara berkala datang bersama pamannya untuk mengantarkan berbagai kiriman kebutuhan bagi Mason. Namun, selama itu pula Mason dan Jesse tidak pernah sekalipun saling menyapa. Hingga suatu hari, rasa penasaran mendorong Jesse memberanikan diri membuka percakapan. Ia menegur Mason agar setidaknya mengucapkan terima kasih atas makanan yang selalu ia bawakan. Don't come up here again. Most people just say thank you. Don't ever come up here again. Namun, tanpa diduga, di tengah laut tiba-tiba terjadi badai dahsyat yang membuat paman Jesse kesulitan mengendalikan perahunya. Dilanda kepanikan, Jesse nekat menaiki perahu kecil untuk menjangkau pamannya. Sayangnya, besarnya gelombang membuat Jesse terjatuh ke laut. Melihat kejadian tersebut, Mason tanpa berpikir panjang langsung terjun menyelamatkannya. Jesse berhasil diselamatkan, namun dengan berat hati, Mason mengatakan bahwa ia tidak sempat menolong pamannya. Where's my uncle? He's dead. The trawler went down. Keesokan paginya, Mason mengobati luka di pergelangan kaki Jesse. Meski demikian, Jesse mulai merasa curiga. Ia heran mengapa Mason sama sekali tidak menghubungi pihak kepolisian, terlebih Mason mengetahui bahwa kedua orang tua Jesse telah tiada. Karena mereka memang tidak pernah saling berbicara sebelumnya, kecurigaan Jesse terhadap Mason pun semakin besar. You can't just keep me here. My family will be looking for me. You don't have a family. Saat Mason berada di luar, Jesse diam-diam membekali dirinya dengan sebuah pisau sebagai bentuk berjaga-jaga. Pada suatu momen, Jesse kembali mencoba mencairkan suasana. Ia menanyakan nama pria yang kini duduk di hadapannya, atau setidaknya nama anjing yang belakangan menjadi teman barunya. Namun, Mason tetap bungkam, hingga akhirnya Jesse menamai anjing itu Jack. I'm going to call him Jack. Right, Jack? Come. Hey. Tak lama kemudian, Mason menyadari adanya infeksi pada luka Jesse. Ia pun pergi menuju sebuah apotek untuk mencari obat yang diperlukan. Sementara itu, di tempat lain pihak pemerintah tengah dilanda ketegangan. Parlemen menggelar sidang terhadap kepala MI6 bernama Manafort. Dengan persetujuan Perdana Menteri, ia diketahui telah menggunakan perangkat lunak mata-mata yang mampu meretas berbagai perangkat milik warga negaranya. Meski jelas melanggar privasi, Manafort berargumen bahwa perangkat tersebut sangat efektif untuk melindungi negara. Usai sidang, Perdana Menteri memanggil Manafort secara pribadi. Ia menyatakan bahwa demi meredam tekanan parlemen dan menjaga peluang dalam pemilu mendatang, harus ada pihak yang dikorbankan. Karena itu, ia meminta Manafort untuk pensiun lebih awal. Manafort pun menyetujui untuk menjadi kambing hitam dalam kasus pelanggaran privasi tersebut. Untuk sementara, jabatan tersebut akan diisi oleh wakil MI6 bernama Roberta. Namun tepat pada saat itu, Roberta dikejutkan oleh temuan dari perangkat lunak mereka. Sistem tersebut mendeteksi keberadaan seorang teroris internasional paling dicari oleh MI6, dan sosok itu ternyata adalah Michael Mason. Tanpa membuang waktu, pada malam itu juga Roberta mengirim pasukan untuk menangkap Mason. Namun Mason telah menyadari kedatangan mereka. Ia segera meminta Jesse untuk bersembunyi, sementara dirinya bersiap menghadapi situasi di luar.
Ternyata selama ini Mason telah menyiapkan berbagai jebakan di sekitar mercusuar, sebuah langkah antisipasi seandainya hari seperti ini benar-benar terjadi. Find this fucker. Nyatanya, berbagai jebakan yang telah dipersiapkan, Mason tidak mampu menahan seluruh pasukan yang memburunya. Bahkan, salah satu dari mereka berhasil menemukan keberadaan Jesse dan berniat membawanya pergi. I found a girl. Extracting her now. Situasi tersebut, Mason bergerak cepat dan tanpa ampun melumpuhkan satu persatu pasukan yang menyerangnya hingga akhirnya ia berhasil menyelamatkan Jesse. Setelah keadaan sedikit terkendali, Mason segera menghubungi seorang kenalannya untuk mempersiapkan rencana pelarian. Ia kemudian kembali ke tempat persembunyiannya untuk menjemput Jack. Namun nahas, sahabat setia yang selalu menemaninya itu harus menjadi korban dalam serangan tersebut. Sorry, old boy. Di sisi lain, Roberta dibuat terkejut oleh laporan tewasnya seluruh pasukan yang ia kirim. Hal itu menimbulkan pertanyaan besar dalam benaknya mengenai siapa sebenarnya pria yang sedang ia hadapi. Tanpa membuang waktu, Roberta segera mengirim agen terbaiknya, James Workman, untuk memburu Mason. Kebetulan lokasi agen tersebut tidak jauh dari posisi target. Pelarian Mason berujung di sebuah dermaga. Ia meminta Jesse berjaga di luar sementara dirinya berusaha mendapatkan kendaraan untuk melanjutkan pelarian. Saat Mason menyusup ke sebuah rumah, aksinya diketahui oleh pemilik rumah. Beruntung, Jesse datang tepat waktu dengan membawa senjata sehingga situasi masih dapat dikendalikan. Put it down. Please. Sementara itu di markas, salah satu bawahan Roberta menemukan kejanggalan dalam profil Mason. Ternyata Mason bukanlah seorang teroris, melainkan mantan agen MI6. Dalam data tertulis bahwa Mason telah dinyatakan tewas dalam sebuah misi 10 tahun lalu. Lebih mencurigakan lagi, seluruh riwayat misinya telah terhapus dari server. Mengetahui hal ini, Roberta menginginkan Mason ditangkap dalam keadaan hidup-hidup. Namun, berbeda dengan Roberta, Manafort diam-diam menghubungi Workman yang ternyata merupakan orang kepercayaannya. Ia memerintahkan agar Workman mengabaikan seluruh komando Roberta dan segera menghabisi Mason maupun Jesse tanpa sepengetahuan Roberta. Fuck you, Mason. Kembali ke Mason, saat hendak melanjutkan pelarian, ia menyadari bahwa polisi setempat sedang mendekat. Rupanya, anak pemilik rumah sempat menghubungi pihak berwenang. I called the police. Let's move. Sit there. Don't move. Mendengar ini, Roberta memilih menahan diri agar keterlibatan MI6 tidak terungkap ke publik. Akan tetapi, ketika pemilik rumah hendak keluar, Workman sudah bersiap dari kejauhan. Melihat situasi tersebut, Roberta segera memerintahkan bawahannya untuk menghubungi Workman dan menghentikan aksinya. Namun Workman mengabaikan perintah itu dan justru terus mengejar Mason yang saat itu melarikan diri menggunakan mobil polisi. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan dan berujung pada tergulingnya mobil Workman.
Meski demikian, ia tidak menyerah. Dengan brutal, workman mencegat sebuah kendaraan yang melintas dan tanpa ampun menghabisi petugas polisi yang tiba di lokasi. Are you okay? Di saat yang sama, Mason kembali mencuri kendaraan lain untuk melanjutkan pelariannya. Dilanda rasa penasaran, Roberta akhirnya menghubungi Manafort untuk menanyakan identitas pria yang sedang mereka buru. Dari sinilah sebagian kebenaran mulai terungkap. Pada awal karirnya, Manafort membentuk unit agen khusus yang dilatih untuk membunuh. Mason adalah agen paling berbakat di antara mereka. Unit ini bertugas memburu mata-mata asing yang mengancam keamanan negara. Namun pada suatu momen, Mason dianggap berkhianat karena membangkang perintah komando. Manafort menegaskan bahwa menghadapi orang seperti Mason tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Namun, penjelasan tersebut tidak sepenuhnya meyakinkan Roberta. Ia kemudian memerintahkan bawahannya untuk meretas server cadangan MI6. Dari sana terungkap fakta yang berbeda. Memang benar Mason pernah membangkang perintah Manafort, tetapi alasannya jauh lebih kompleks. Kala itu, Manafort memerintahkan Mason untuk menghabisi seorang ilmuwan nuklir Iran. Ilmuwan yang sebelumnya justru membantu Manafort dalam pengembangan energi nuklir negaranya. Namun, setelah tujuan tercapai, Manafort berniat menyingkirkan ilmuwan tersebut demi menutup rahasia. Pada titik itulah Mason memilih mengikuti hati nuraninya dan menolak menjalankan perintah tersebut. Mason akhirnya tiba di sebuah gereja untuk menemui kenalannya Daniel yang diharapkan dapat membantu pelariannya. Namun tanpa disadari Mason, Manafort dengan mudah melacak kedatangannya. Dengan sengaja, Manafort menghapus jejak keberadaan Mason dari sistem pemantauan agar Roberta tidak mengetahui lokasinya, lalu segera mengirim koordinat tersebut kepada workman. Di dalam gereja, Daniel merasa heran melihat Mason yang setelah sekian lama menghilang justru muncul kembali sambil membawa seorang bocah dalam pelariannya dan terus berusaha melindunginya. Terungkap bahwa Daniel adalah mantan agen yang dahulu memanipulasi kematian Mason. Pada momen itu pula, Daniel baru menyadari bahwa Manafort selama ini mengetahui kematian palsu Mason. Lebih buruk lagi, Manafort bahkan mengganti profil Mason menjadi profil teroris internasional agar ia diburu oleh seluruh dunia. Situasi tersebut membuat Daniel menyatakan bahwa ia tidak bisa membantu Mason lebih jauh. Ia juga menolak menjaga Jessie karena sadar gadis itu kini berada dalam daftar target Manafort. You've been ID'd. You should have stayed dead, Mason. Yeah, that's my problem. I just need you to keep Jesse safe. Kehabisan pilihan, Mason meminta Daniel mengarahkannya kepada seseorang bernama Arthur. Namun saat Daniel bersiap menyiapkan mobil, Mason menyadari bahwa agen yang memburunya telah berada di lokasi yang sama. Step by the wall. Perkelahian pun tak terhindarkan. Mason nyaris dihabisi oleh workman, tetapi sekali lagi Jessie muncul tepat waktu dan membantu Mason meloloskan diri. Let him go. Get in now! Go! 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 Get in! Menyadari satu agen saja tidak cukup, Manafort segera memerintahkan pengiriman pasukan tambahan untuk memburu Mason. Di penghujung pertemuan mereka, Daniel sempat membekali Mason dengan bantuan terakhir untuk melanjutkan pelarian. You take care, young lady. Thank you. Dalam perjalanan, Mason berjanji akan memberi Jessie kehidupan baru yang aman. Namun Jessie menolak dan bersikeras ingin tetap bersamanya. Mendengar hal itu, Mason menegurnya dengan nada tegas karena ia tidak ingin Jessie menjalani hidup penuh pelarian seperti dirinya. Jesse, you need to understand. The only way that I can protect you is to stop the people that are doing this.
Pada malam harinya, Mason tiba di sebuah klub malam. Kedatangannya kembali terpantau oleh Manafort yang sekali lagi mencoba menghapus jejak Mason. Namun kali ini, upaya tersebut diketahui oleh bawahannya sehingga rencananya gagal. Well played, Roberta. Di dalam klub, Mason akhirnya bertemu Arthur. Tanpa basa-basi, Mason meminta Arthur menyiapkan identitas baru beserta tiket ekstradisi ke negara lain. Ia menegaskan bahwa bantuan itu adalah balasan atas peristiwa di masa lalu. Terungkap bahwa Arthur adalah sesama mantan agen yang pernah terlibat misi bersama Mason 10 tahun sebelumnya di pelabuhan Odessa untuk mengamankan sebuah data penting. Saat itu, sindikat lokal menggagalkan operasi mereka yang belakangan diketahui karena Manafort sengaja mengekspos lokasi para agen demi mencuci tangan dari operasi-operasi gelapnya. Dalam operasi pembersihan tersebut, Arthur mengalami luka parah dan Mason diperintahkan untuk meninggalkannya. Namun sekali lagi, Mason memilih mengikuti hati nuraninya dan menyelamatkan Arthur. Sejak saat itu, Mason menyimpan data rahasia tersebut sebagai jaminan keselamatan Arthur, memungkinkan pria itu membangun kerajaan bawah tanah dengan klub malam sebagai kedok. Hingga kini, Arthur masih memiliki koneksi dengan MI6 dan diam-diam menyediakan jalur pelarian bagi orang-orang yang dikhianati, termasuk Mason. I want Mason and girl taken in alive. Tepat pada saat itu, pasukan kiriman Manafort menyerbu klub malam. Mason terpaksa menghadapi mereka sambil terus melindungi Jesse. Menariknya, pertempuran berlangsung diam-diam di tengah keramaian tanpa disadari para pengunjung. Situasi akhirnya meledak ketika Mason melihat Jesse ditangkap tepat di depan matanya. Amarahnya pun memuncak dan keributan besar tak terhindarkan. Tak lama berselang, Roberta juga mengirim pasukannya ke lokasi yang sama dengan perintah tegas untuk membawa Mason hidup-hidup. Perintah ini justru memberi Mason ruang lebih leluasa dalam pertempuran yang kini semakin rumit dengan kehadiran workman di tengah kekacauan tersebut. Pada saat itu, Mason membawa Jesse ke sebuah dermaga untuk menunggu Daniel yang akan menjemput mereka. Namun Jesse sangat kecewa ketika mengetahui bahwa rencana pelarian ini sebenarnya hanya diperuntukkan bagi dirinya seorang. Dengan tenang, Mason menjelaskan bahwa ia hanya ingin memastikan Jesse keluar dari semua kekacauan ini dalam keadaan hidup. Baginya, Jesse adalah penyelamat, sosok yang membangunkannya dari kejenuhan panjang selama bersembunyi di mercusuar. You saved me already. You saved me already. Come on. Now, Jason. Dengan kepergian Jesse, Mason akhirnya dapat bergerak bebas. Kali ini, ia berbalik menjadi pemburu dan menargetkan workman yang sejak awal terus mengejarnya. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan antara Mason dan workman. Dalam duel tersebut, workman mulai menyadari bahwa lawannya bukanlah agen biasa, melainkan sosok yang jauh lebih berbahaya dari perkiraannya. Keesokan harinya, Manafort dibuat terkejut ketika mendapati seluruh pengawalnya telah terbantai dan ia tahu persis siapa pelakunya.
Dalam situasi itu, Manafort mencoba membujuk Mason untuk kembali bekerja di bawah kendalinya dengan iming-iming pemulihan nama baik serta kehidupan baru. Namun Mason menolak. Ia menyatakan bahwa ia bisa membersihkan namanya sendiri. Terungkap bahwa Daniel dan Mason kini memegang salinan data misi Odessa, bukti yang dapat menyeret Manafort atas operasi pembersihan di masa lalu. Karena itulah bagi Mason, semua ini harus diakhiri sampai tuntas. You're the very reason I didn't pull the trigger 10 years ago. And why I have to now. 3 bulan kemudian, Jesse terlihat berada di sebuah restoran di Spanyol. Tidak diketahui dengan siapa ia kini tinggal, namun pada saat yang sama, Roberta diam-diam mengawasinya sekedar untuk memuaskan rasa penasarannya. Tiba-tiba Roberta tersenyum ketika kamera CCTV restoran mendadak bergeser dengan sendirinya. Sebuah isyarat bahwa Mason masih hidup dan berada di dekat sana. Tak lama kemudian, seorang pelayan restoran menghampiri Jesse dan menyerahkan sebuah paket kecil. Ia mengatakan bahwa ada seorang pria di luar yang memintanya mengantarkan hadiah tersebut untuk Jesse. Dan disinilah kisah ini akhirnya berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah masa lalu bisa dibungkam, identitas bisa dihapus, tetapi hati nurani selalu menemukan jalannya kembali. Saat dunia memburumu tanpa ampun, satu keputusan untuk melindungi orang lain bisa menjadi satu-satunya hal yang membuatmu tetap manusia. Dan untuk kita yang masih berjuang hari ini, teruslah melangkah, karena selama kamu belum menyerah, ceritamu belum selesai. Jika kalian menikmati konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ringkasan film-film menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Zona Film Series. Bye-bye.